Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video belakang saya ini ada udah Bidelas tipe kunci kontak ya. Untuk warnanya ini paling beda sendiri ya. Untuk harga Honda Bidelak tipe kunci kontak ini dibanderol dengan harga Rp20.840.000 OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Bidelak warna hitam glossy ya. Ini warna paling beda sendiri di antara Honda Bidelak yang lainnya. Kita simak videonya ya, lebih jelas ya. Honda Bidelak tipe kunci kontak. Untuk tampilan dari depan di kepalanya ini warnanya hitam glossy sampai ke bawah ya, sampai di pagar depan ini warnanya hitam glossy. Nah, terus untuk di kuas rem sebelah kanan kirinya ini warnanya silver. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya ketika Anda berhenti di tanjakan atau turunan, ini bisa ditarik ke belakang. Jadi biar motornya itu tidak morot ke depan. Nah, ini sudah mengunci. Ini namanya handle rem. Ketika Anda berhenti di tanjakan atau turunan, biar tidak melorot ke depan atau ke belakang. Terus untuk cara melepaskannya, tinggal tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang ya. Nah, seperti ini sudah lepas, jadi bisa untuk jalan. Terus kita turun ke bawah. Untuk digasinya ini warna hitam kasar ya, berbahan plastik. Terus untuk di sen kanan kirinya ini menggunakan lampu bolam seperti ini. Terus untuk lampu terdekatnya sudah menggunakan lampu LED seperti ini. Untuk ban depan warna hitam glossy tanpa ada tambahan stiker. Nah, terus untuk di suspensi depan ini menggunakan suspensi tabung warna hitam. Untuk ban depannya ini menggunakan ban tubeless merek Federal, ukurannya 80/90, diameter ring 14. Untuk pelek racingnya warnanya hitam doff. Untuk sistem pengereman rem depan ini menggunakan rem cakram model disc, bentuknya bulat seperti ini, dengan kaliper merek Nissin warna hitam piston tunggal. Terus kita lanjut ke atas ya. Untuk di speedometernya ini semi digital seperti ini, pakai analog dan digital. Nah, terus untuk fitur-fiturnya ini ada indikator injeksinya, terus ada indikator lampu jauh dekat, indikator sen kanan kiri. Nah, terus ini ada indikator aki. Nah, ada tambahan fitur indikator aki. Jadi ketika aki nyala warna merah nyala terus, itu akinya terjadi tekor atau ngedrop. Jadi kalau ini pas dikontak, di on kan, terus nyala, habis itu mati, ini akinya normal. Terus di sebelah kanan ini ada indikator ukuran bensin ya, sini. Terus ada indikator alarm anti maling ketika di parkiran. Cara menyalakan alarm anti maling sangat mudah sekali ya. Disematkan di Honda Beat Street dan Honda Bidelak. Kalau yang disematkan itu yang tipe kontak ya, Honda Bidelak tipe kontak, terus Honda Beat Street ada alarm anti malingnya. Kalau di Honda Bidelak yang pakai remote itu tidak ada alarm anti malingnya. Cara menyalakan alarm anti maling di Honda Bidelak tipe kontak, caranya ini di posisi di tulisan seat ya.
lalu kita nyalakan, di on kan ya 2 kali. Nah, ini sudah nyala indikator alarm anti maling. Jadi kalau sekitar 1 menit sudah nyala, bisa kalau ada getaran itu pasti bunyi. Kita lanjut dulu ya, nanti kita sambil nunggu alarmnya sekitar 1 menit. Untuk di hand gripnya ini warna hitam berbahan karet ya, untuk pelurunya warna hitam. Terus untuk di tombol sebelah kanan ini ada tombol idling stop, juga tombol starter. Sedangkan di tombol sebelah kiri ada lampu dekat, klakson juga sen kanan kiri. Nah, terus untuk di bawah ini menggunakan kunci kontak model keris ya. Meskipun ini alarm sudah dinyalakan, mau di on kan, mau dimatikan tetap nyala ya. Nanti kalau dinyalakan berarti alarmnya langsung mati. Ini disematkan ada outlet power charger ya. Untuk powernya 12 volt ya. Ini harus ada tambahan adaptor, soalnya ini bentuknya bulat seperti ini, belum USB. Nah, terus tutupnya ini ada karet, jadi untuk biar posisi ketika hujan tuh air tidak masuk ke dalam sini. Ini alarmnya sudah nyala, kalau ada getaran pasti bunyi. Nah, ini bunyi ya, sekitar 1 menitan otomatis itu alarmnya langsung mati. Terus kita lanjut ke ya mati ya. Bang, kalau indikator alarmnya masih nyala seperti ini, cara menonaktifkannya gimana Bang? Nah, tinggal kunci kontaknya dinyalakan saja. Ini saya nyalakan ya. Nah, ini sudah alarmnya sudah off alias mati. Terus kita lanjut, untuk di tengahnya ini ada pengaitnya, menaruh barang-barang bawaan Anda bisa ditaruh di tengah. Nah, terus untuk di konsol sebelah kiri ini tempat menaruh air minum yang lebih lebar dan dalam. Untuk stepornya ini berbahan plastik warna hitam seperti ini. Ini tempat akinya ada di sini. Untuk di sela-sela kanan kirinya ini untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, bisa ditaruh di sini. Terus kita lanjut, untuk di joknya ini warna hitam ya, tanpa jahitan. Lihat empuk. Dan ini ada coakan, jadi fungsinya itu ketika pengereman mendadak si pembonceng itu biar tidak melorot ke depan ya. Nah, seperti ini. Terus kita buka bagasi joknya. Untuk bagasi joknya ini ukurannya 12 liter, sedangkan tangki bahan bakar Honda Beat ini 4,2 liter. Untuk bonusnya ini ada lampu spion lampu ya, tempat plat nomor, terus ada anti gores speedometer ya, seperti ini. Ada toolkit isinya obeng main plus, juga kunci busi. Untuk bahan bakarnya menggunakan pertalite ya. Untuk begelnya ini berbahan plastik warna hitam kasar. Ini sangat kuat banget. Kita lanjut, kita turun ke bawah. Untuk di standar samping otomatis mati ya, fungsinya itu untuk mencegah atau menghindari kecelakaan. Standar tengah warna hitam berbahan besi. Terus untuk di posepnya ini model pipa berbahan besi dibalut dengan karet. Di Honda Beat Deluxe tipe kunci kontak itu menggunakan mesin injeksi ya, ESP, Enhanced Smart Power. Nah, ini tutup filternya warna hitam seperti ini. Nah, terus untuk di tutup CVT-nya ini warna hitam dong. Untuk yang versi sekarang itu di Honda Beat Deluxe atau Beat Street, terus Beat Deluxe Smart Keyless itu tidak ada kickstarternya. Jadi Anda jangan khawatir ya, meskipun tidak ada kickstarternya, ini sudah disematkan indikator aki yang tadi saya jelaskan. Terus
Kemarin ada yang nanya, Bang, kalau dipasang Kickstarter bisa nggak? Bisa. Nah, itu tinggal datang aja ke bengkel AS di terdekat di kota Anda. Terus untuk suspensi belakang ini pakai single shock warna hitam tipe standar ya. Untuk ban belakang ini menggunakan ban tubeless merek Federal, ukurannya 90 per 90, diameter ring 14. Untuk pelek racingnya ini warna hitam dong. Untuk sistem pengereman rem belakang ini menggunakan rem tromol ya, belum cakram. Kita ke samping sebelah kanan, dioda bidelak tipe kunci kotak. Untuk radiatornya ini menggunakan kipas ya, seperti ini. Untuk covernya warna hitam dop, knalpotnya warna hitam dop dibalut dengan cover muffler warna hitam kasar berbahan plastik. Nah, ini untuk di tengah sini tidak ada hegernya ya, jadi cuman ada lapisan karetnya. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak mengenai di sela-sela mesin. Biasanya untuk anak muda yang sekarang ada dibelikan heger ya, biar nggak nyiprat mengenai si pembonceng di kaki-kakinya. Terus untuk di bodi kanan kirinya warna hitam glossy tanpa stiker ya, cuma tulisan bulan fit. Jadi paling beda sendiri tulisannya itu warna merah. Untuk yang tipe warna yang lain itu warnanya chrome putih. Nah, ini ada stiker sedikit ya, lettering stop. Kita lanjut untuk di lampu belakang Honda Beat ini menggunakan lampu bola, lampu bola semua. Dan kanan kirinya ini pakai lampu bola, lampu belakang pakai lampu bola. Terus di fender belakang ini untuk yang sekarang polos ya, tidak ada benjolannya. Untuk lampu penerangan tempat plat nomor itu sekarang dipindah di bawah lampu belakang ini. Ini juga menggunakan lampu bola. Untuk mata kucingnya ini kotak seperti ini. Untuk fender belakang ini fungsinya menahan kotoran-kotoran biar tidak mengenai si pengendara atau si pengendara. Nah, tadi penjelasannya. Nah, terus untuk horsepowernya di Honda Beat Deluxe ataupun Beat Street ataupun Beat Deluxe maknya waktu itu 8,8 ya HP atau horsepower, biar Anda paham ya. Untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya mencerahkan untuk Anda semuanya. Jika Anda suka videonya, bisa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif pertama kali update video-video seputar motor baru Honda. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa